Tuhan, hadirlah di tempat ini, hadirlah di hati kami Bapa. Oh haleluya Yesus. Kita nyanyikan satu lagu ini, waktu yang tepat. Haleluya. Yesus
setiap doa kami. Bahkan Kau menjawab lebih dari yang kami pikirkan dan doakan. Seperti yang firman-Mu katakan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami, segala yang terbaik Engkau sediakan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang sudah kami jalani bersama dengan Tuhan. Bahkan di pagi hari ini dengan sukacita kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan istimewa ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami juga mau bersyukur buat hari esok kami, karena hari esok kami sudah Tuhan jamin. Tuhan memberikan hari esok yang penuh pengharapan. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, keluarga kami. Teristimewa juga bagi gereja-Mu Betani Immanuel Bekasi di tempat ini. Terima kasih buat tempat yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan di tempat yang baru ini, urapan dan berkat yang baru juga menyertai gereja-Mu Tuhan. Sehingga mulai dari gembala jemaat Bapak Yohan dan seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini dapat berkarya lebih heran, lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa Tuhan Engkau sudah sediakan, siap untuk dituai. Inilah gereja-Mu, biarlah hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang bersyukur, semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata amin. Lebih keras lagi katakan amin. Paling keras katakan amin. Berikan saudara-saudara tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Oh baik ya. Mari kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sebentar mereka akan belajar. Mari anak-anakku. Iya. Puji nama Tuhan ya, jemaat Tuhan di tempat ini tahu membawa anak-anaknya untuk diajar di sekolah minggu. Ini sangat penting sekali ya. Anak-anak sekalian siap untuk belajar ya. Kita berdoa bersama. Mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan tangan kita kepada anak-anak yang di depan. Bapa, terima kasih. Setiap anak-anak adalah miliknya Tuhan, biji matanya Tuhan yang dipercayakan bagi setiap orang tua dan keluarga. Kalau siang hari ini Tuhan, setiap keluarga sudah membawa anak-anak mereka untuk diajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Urapi anak-anak-Mu ini Tuhan, dan biarlah mereka siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga urapi dan berkati guru-guru sekolah minggu mereka. Mereka menjadi saluran berkat, menjadi alat efektif di tangan Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua kita berkata amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan, selamat belajar ya. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin ya, ada pastinya ya, karena kita semua ada di rumah Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengucap syukur untuk pertama kali, betul seperti WL tadi katakan, pertama kali di tempat yang baru maksudnya ya. Dan saya bisa melihat bagaimana sebagai koordinator daerah, melihat bagaimana gereja Tuhan di tempat ini terus berkembang dengan baik ya. Mulai dari hal-hal di dalam, nantinya juga pasti keluar dan seterusnya. Saya percaya signifikan change itu juga pasti terjadi atas gereja Tuhan Betani Immanuel Bekasi. Yang percaya bilang amin. Dan pagi hari ini saya tahu juga saudaraku, sementara tadi saya di perjalanan berdoa ya, ada belenggu-belenggu yang akan Tuhan lepaskan juga dalam kehidupan setiap kita. Ya, ada beberapa di antara kita mungkin selama ini merasa rasanya ada yang menahan pergerakanku maju, menahan aku untuk berkarya lebih dahsyat lagi. Nah, siang hari ini Tuhan sendiri berkata, aku akan lepaskan belenggu-belenggu itu. Aku akan bebaskan sehingga engkau bisa berlari dengan begitu cepat. Mengapa kita harus bergerak begitu cepat? Karena waktunya sangat singkat. Kita gak bisa berlama-lama lagi. Jangan berpikir, oh nanti sekian puluh tahun lagi. No way, saudaraku. Karena sebentar lagi Yesus akan datang kedua kali menjemput kita gerejanya di awan-awan yang permai.
Maranatha. Nah, kalau mendengar Yesus mau datang, bukan berarti kita ya udah kalau gitu pasrah santai, beda. Berarti kita harus kerja keras. Katakan kerja keras. Untuk apa? Melakukan setiap perintah Tuhan. Saya setuju sekali tadi lagunya ya. Kita nggak mau kompromi lagi dengan dunia. Wow, kalau anak muda saja sudah berkata nggak mau kompromi, apalagi yang tua. Ya, yang tua tentunya sudah lebih tidak kompromi ya, meninggalkan apa yang disukai oleh dunia ini. Kita hanya fokus kepada kerajaan surga saja. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya melihat wajah-wajah penuh ucapan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ya, dan ini tidak hal yang biasa, saudara, karena di mana-mana orang lebih mudah bersungut daripada bersyukur. Dan memang itulah sifat daging. Jadi kalau saudara bisa bersyukur dalam situasi apapun, berarti karakter surga, gaya hidup surga sudah ada dalam diri saudara. Ya, sebab gaya hidup dunia, pola hidup dunia itu ngomel, ya, ngomel, ya, suami ngomel, istri ngomel. Nah, itu gaya hidup dunia. Tapi kalau gaya hidup surga beda. Apapun, termasuk tantangan sekalipun, kita bisa tetap bersyukur. Mengapa kita bersyukur? Karena kita tahu ini bagian pembentukan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Nah, judul khotbah saya pagi hari ini adalah perspektif hidup dalam pilihan Tuhan. Sudah muncul belum? Sudah ya. Perspektif hidup dalam pilihan Tuhan. Kalau kita mendengar kata pilihan, kita mendengar kata dipilih. Saudara dipilih oleh Tuhan. Apa yang ada dalam pemikiran saudara tentang dipilih oleh Tuhan? Mungkin sebagian orang akan berkata begini, ya saya dipilih untuk selamat Pak. Saya dipilih untuk masuk dalam hidup yang kekal. Tidak salah. Betul itu, tapi tidak lengkap. Kalau kita berbicara tentang hidup dalam pilihan Tuhan, pemahaman yang lebih luas adalah berarti God has chosen to dwell in you. Tuhan sudah memilih juga untuk tinggal di dalam kita. Amin. Ya, itu slide yang kedua. Ya, God has chosen to dwell in me. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. God has chosen to dwell in me. Luar biasa ya. Cuma di sini semua berbahasa Inggris. Luar biasa ya. Apakah kita mau teruskan saya dalam bahasa Inggris? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini perkara yang dahsyat. Karena Allah yang tidak terbatas sudah memutuskan untuk memilih tinggal dalam kita yang terbatas. Bayangkan, pemilik surga, pencipta alam semesta mau tinggal dalam daging yang terbatas. Dahsyat nggak saudara? Luar biasa tidak? Sangat luar biasa. Tidak ada jarak, tidak ada batas di antara Tuhan dengan manusia. Padahal kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudaraku, begitu banyak nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan, tokoh-tokoh iman, nggak bisa dekat sama Tuhan. Masih ingat kisah Musa? Musa dipanggil oleh Tuhan ketika dia mengembalakan kambing domba milik ayah mertuanya. Tiba-tiba dia melihat ada semak yang terbakar. Siapa pernah lihat semak terbakar? Ya, hebatnya semak yang terbakar ini tidak kemudian menimbulkan kabut asap, tidak. Ya, dia terbakar tapi tidak ada asapnya, saudara. Itu bedanya kebakaran hutan dengan kehadiran Tuhan pada waktu itu. Kehadiran Tuhan dalam semak yang terbakar tidak menimbulkan kabut asap apalagi polusi. Tapi waktu Musa datang mendekati semak yang terbakar, apa kata Tuhan? Stop, jangan datang dekat-dekat, nanti kamu mati. Sebab tanah di mana kamu berdiri itu tanah yang kudus. Ada jarak antara manusia dengan Tuhan. Apa yang membuat ada jarak? Kekudusan Tuhan, holiness. Kekudusan Tuhan akan menghancurkan manusia pada saat itu. Tapi bersyukurlah oleh korban Yesus Kristus, masalah kekudusan ini sudah dibereskan oleh Tuhan. Dibereskan tuntas oleh Tuhan.
Sehingga kita yang harusnya berdosa, karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab bilang engkau sudah dikuduskan. Saudara dan saya dikuduskan oleh korban Yesus. Hari ini kita disebut orang kudus. Amin. Siapa percaya saudara adalah orang kudus? Angkat tangan yang percaya. Ya, jangan bilang lagi saya orang Malang, bukan orang Bandung. Enggak ya, bukan ini maksudnya. Bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita sudah dikuduskan oleh korban Yesus Kristus. Bukan karena kita melakukan sudah seluruh perintah Allah maka kita kudus, tidak. Tapi kita dikuduskan cuma-cuma oleh karena kita percaya Yesus. Nah, selanjutnya hiduplah dengan standar itu. Jangan sudah dikuduskan tapi kemudian kita membiarkan hidup kita tetap dalam kenajisan. No. Mari kita belajar. Saya sudah dikuduskan, saya sudah diangkat oleh Tuhan, saya harus hidup dengan level itu. Kita ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hiduplah dengan level itu. Saudara tahu dipulihkan? Kalau sesuatu tadinya di atas sini, jatuh ke bawah, lalu dikembalikan ke sini, itu namanya dipulihkan. Jangan kita sudah diangkat oleh Tuhan, dikembalikan dalam status anak Allah, dalam status sebagai orang yang sudah kudus, tapi kelakuan kita masih di bawah, masih najis. Pak, gimana dong Pak? Saya masih kadang-kadang jatuh nih Pak. Nah, kalau kita jatuh, ya segera bertobat, balik lagi. Jangan sudah jatuh, lalu kemudian kita happy, I'm so happy. Ya, tapi happy-nya bukan di sini, happy-nya di bawah. Tidak boleh, saudara. Ya. Ya. Nah, Bapak sambil dicari ya solusinya ini supaya nggak bunyi, supaya nggak gemuruh ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan memilih saudara dan saya untuk tinggal dalam kita. Makanya kemanapun kita pergi, saudara tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Immanuel. Tahu arti kata Immanuel? God always be with you. Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya kan? Di mana dia bersama dengan kita? Di dalam kita. Immanuel. Immanuel. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Ya, nama gereja ini Betani Jemaat Immanuel. Artinya God has chosen to dwell in you, in me, in us, tinggal dalam kita. Nah, kalau kita sadar Allah ada dalam kita, makanya kalau kita lagi sukses, ingat itu semua karena Tuhan, tidak boleh sombong. Oke? Lagi diberkati, jangan anggap orang lain lebih rendah dari kita. Tidak boleh. Karena apa? Kita tahu bahwa keberhasilan kita itu karena Dia, karena Tuhan ada dalam kita. Kalau Tuhan tidak ada bersama kita, jangan coba-coba nyanyi 1000 tangan manusia menarikku jatuh. Jatuh beneran saudara, gak usah 1000 tangan, 1 tangan jatuh. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, mau 1000, mau 10.000, tidak akan masalah buat saudara dan saya. Amin. Mungkin ada yang orang lagi merencanakan sesuatu yang jahat atas hidup saudara. Tenang saja, tidur nyenyak saja, happy saja. Kenapa? Karena dia sedang beracara. Orang itu sedang cari gara-gara dengan pribadi yang ada dalam kita. Nah sebaliknya, kalau kita sadar Allah ada bersama kita, waktu kita lagi susah, lagi sakit, lagi menderita, kita nggak akan pernah putus asa. Karena kita tahu, kita nggak menanggung ini sendirian, tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, Dia pasti memberi kekuatan, Dia pasti menopang setiap kita, tidak akan jatuh apalagi sampai jatuh tergeletak. Bapak itu dikasih oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kalau Tuhan memilih, berarti Dia memilih juga tinggal dalam kita. Yang kedua,
Kalau Tuhan memilih, slide berikutnya, berarti Dia juga memilih kita untuk hidup dengan rencananya. Nah, bahasa Inggrisnya bagus sih. God has chosen me to live within His plan. Boleh slide-nya dimunculkan. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. God has chosen me to live within His plan. Mungkin ada yang berkata, Pak, bukannya to live in His plan. Kenapa kok within? Ada bedanya nggak? Ya, kelihatannya sama antara in dengan within. Ya, di dalam rencananya atau dengan rencananya, mana yang lebih tepat? Saya menemukan akan hal ini. Ternyata yang lebih tepat adalah bukan in His plan, tapi within His plan. Kalau in His plan, dalam rencananya, berarti manusia tidak punya kehendak bebas untuk memilih. Artinya gini, Tuhan paksa kita masih masuk. Tapi kalau within, artinya dengan rencananya, Dia kasih kita kehendak bebas untuk memilih, mau hidup dengan rencanamu sendiri atau dengan rencanaku. Dan sebetulnya Allah tidak pernah memaksa kita. Allah memberi saudara dan saya kehendak bebas untuk memilih. Saya beri ilustrasi begini. Tahun 88 saya mulai bekerja di sebuah bank asing, Citibank pada waktu itu. Pada waktu saya masuk tahun 88, saudaraku, HRD-nya ya, ngomong begini sama saya. Nanti kalau saudara bekerja 6 bulan akan diangkat jadi karyawan tetap. Setelah itu nanti akan ada posisi ini. Nanti setelah 1 tahun begini, 2 tahun begini, 3 tahun, dan seterusnya. Waktu itu saya ingat yang direkrut orang Indonesia 3 orang. Karena di sana namanya Bank Asing waktu tahun 88 itu kebanyakan orang asing, saudara. Indianya banyak. Ya. Nah, 3 orang ini dipilih juga yang lokal, dari university lokal. Saya kebetulan belum lulus, tapi puji Tuhan, ya sambil kuliah saya kerja. Kenapa? Ya butuh duit. Ya, BU. Ya, butuh uang. Apply, lah kok bisa diterima di bank asing? Ya bersyukur sama Tuhan. Lalu setelah diberikan training, saudaraku, kami diizinkan bekerja. Saudara tahu, dari 3 orang, 6 bulan kemudian teman saya namanya David, dia memilih untuk resign, nggak sanggup dia keluar. Tidak achieve targetnya, dia memilih untuk keluar. Kemudian terus satu lagi, ya, namanya Dodi. Ya, dia ikut bekerja bersama-sama. 1 tahun kemudian, saudaraku, ya, ternyata dia juga memilih untuk keluar dari perusahaan ini. Tidak ada yang salah dengan perusahaan. Saya tetap di dalam. Perusahaan baik-baik saja, tapi mereka memilih jalan yang lain. Boleh tidak? Boleh saja. Akhirnya, saudaraku, setelah 3 tahun saya menggenapi apa yang sudah direncanakan dari awal. Sejak masuk sudah direncanakan, saya ikuti, dan semua digenapi tepat pada waktunya. Allah juga sama. Waktu Dia memilih saudara dan saya, Dia sudah memberikan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dia sediakan bagi kita, tapi pilihan di tangan kita. Mau ikuti terus atau mau resign di tengah jalan? Mau keluar dari situ, mengikuti rancangan kita sendiri? Yang rugi siapa? Bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Bisa tangkap ya? Jadi Tuhan juga sudah memilih saudara untuk hidup dengan rencananya. Nah, kalau kita memutuskan untuk hidup dalam rencana Tuhan, Dia juga yang akan meng-guide saudara, yang memimpin saudara. Ya, waktu saya kerja di sana itu saya nggak dilepas. Ada supervisor saya yang tiap hari memberikan briefing, mengingatkan, mengajari, sehingga pada akhirnya saya bisa mengikuti tata cara yang di sana. Allah kita tinggal dalam diri kita. Tiap saat Dia membimbing saudara dan saya. Kalau dulu firman Tuhan ditulis pada loh batu, sekarang firman Tuhan ditulis dalam loh hati kita masing-masing. Makanya kita nggak bisa, saudaraku, menipu diri kita sendiri, nggak bisa. Ya. Ada orang bilang gini, Pak, saya tiap kali bikin dosa, Pak, saya gelisah, padahal nggak ada yang tahu, nggak ada yang tegur saya merasa salah sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena firman itu ada di dalam hati kita. Firman itulah yang berbicara. Waktu kita mulai neko-neko,
Ya, bahkan kita mungkin merencanakan yang jahat kepada orang lain. Ini firman sudah ngomong di hati kita. Makanya sebetulnya orang Kristen untuk bisa sampai jatuh itu nggak mungkin tiba-tiba. Saya percaya, ya. Saya ketemu beberapa orang yang konseling hari-hari ini lagi jatuh dalam perzinahan. Ya. Saudaraku, itu nggak tiba-tiba, instan tiba-tiba berzina gitu. Enggak, saudaraku. Artinya itu sudah melalui satu proses. Ada teguran, diingatkan, nekat, ya. Sudah dihalangi Tuhan, masih nekat, akhirnya jatuh. Kapan bertobatnya? Ketika mulai rumah tangganya mulai tenggelam, mulai kapal pecah, baru mulai sadar cari Tuhan. Ya bersyukurlah masih ada kesempatan. Bagaimana kalau nggak ada kesempatan lagi? Ya, bangkit saya bilang, bangkit, ini masih ada waktu, cepat berlari kembali. Ada orang yang sudah tahu tidak boleh lakukan hal yang jahat, tidak boleh korupsi, masih tetap korupsi. Akhirnya kena KPK. Ya. Ya sudah, bertobat, cepat bertobat. Jalani, memang konsekuensinya pasti ada, tapi setelah itu kembali ke jalan yang benar. Bersyukur kalau masih ada waktu. Yang susah kan gini Bapak Ibu, yang susah kita lagi bikin dosa meninggal. Pernah kan? Kita suka lihat tuh berita-berita, ya kakek-kakek umur 70 tahun ditemukan meninggal ketika lagi pijat. Ya. Saudara kasih oleh Tuhan. Kalau kita masih dikasih waktu sama Tuhan, ayo datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sadar akan dua hal ini saja, kita nggak akan bertanya-tanya lagi dalam hidup ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu harus terjadi pada saya? Gak usah bertanya lagi. Karena ternyata memang dalam perjalanan itu Tuhan rancangkan semua yang terbaik. Kecuali ya tadi saya bilang, kecuali kita memang menyimpang. Kalau menyimpang cepat berkembali. Tapi kalau kita tidak menyimpang, santai aja. Bahkan Daud berani kok berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan lewat lembah gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Wah, keren kan? Ternyata orang yang disertai oleh Tuhan, jalannya bukan jalan tol saja. Ternyata jalannya belum tentu karpet merah, belum tentu. Kadang lewat lembah kekelaman. Saudara tahu lembah kekelaman? Siapa pernah ada di lembah kekelaman? Ada yang pernah? Lembah kekelaman itu masa-masa sulit dalam hidup. Masa sulitnya macam-macam. Ada yang masa sulit secara keuangan, ada yang masa sulit secara kesehatan. Tapi itu masa-masa yang tidak mengenakan, mengerikan bahkan. Tapi kalau dia jalani bersama dengan Tuhan, dia pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tanya Bapak Gembala, saudara pernah lewati masa-masa sulit kemarin ya? Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba harus pasti jantung ya Pak ya? Itu dia saudaraku. Nah ini sebagai contoh saudaraku, lembah kekelaman itu bisa datang kapan saja. Yang penting kitanya siap. Halo jemaah. Oh jemaah. Haleluya. Haleluya. Kadang-kadang tamu tak diundang. Iya kan? Penyakit kadang-kadang bagaikan tamu yang tidak diundang. Ada yang undang-undang penyakit. Tolong kanker datang, ada yang gitu? Nggak ada. Tapi tiba-tiba bisa kena saudaraku. Jadi saya ketemu dengan orang-orang yang dia rajin ke gereja, dia aktif, tiba-tiba mengalami sesuatu. Nah kembali ke sikap hatinya bagaimana? Kalau dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia, nggak usah panik, tenang, jalani. Loh ngerinya ada nggak? Ya ada lah ngerinya, nggak mungkin nggak ada. Tapi nggak menjadi takut, nggak jadi takut gini. Aduh udah putus asa, kecewa, marah sama Tuhan. Ada orang ketika jatuh kecewa dan marah sama Tuhan. Menurut saya itu BODOH saudaraku. Kenapa? Seharusnya di saat itu dia mengandalkan Tuhan, dia punya kekuatan dari Tuhan, dia malah lepaskan Tuhan. Akibatnya apa? Pasti jatuh tergeletak. Saya dengar kabar waktu itu tiba-tiba harus operasi. Tapi ya, gembala saudara ya sudah hidup dalam firman, sehingga apa?
Ya lewati aja, jalani aja, betul ya Pak ya? Jalani aja. Dan hari ini saudara bisa lihat, wah, dalam keadaan yang baik, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Kasih dong tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya juga bulan November lagi ikut sidang sinode di Solo, tiba-tiba ya, tangan saya sebelah kiri tidak bisa bergerak. Ya, seperti serangan jantung. Dibawa ke Jakarta, masuk rumah sakit Eka, dokter jantung pikir saya serangan jantung. Tiba-tiba nggak ketemu, jantungnya baik-baik saja, Pak, jantungnya baik Pak. MRI ditemukan, oh sarafnya kejepit, hampir putus dua di sini. Tidak ada cara lain, harus operasi. Operasi untuk dicabut, diganti itunya apa namanya, bantalannya. Karena bantalannya itu sudah blesek, saudara. Oh ya, blesek, tahu bahasa blesek ngerti ya? Ya, do you know blesek? sudah melewati batas, saudara ya, sudah menekan. Dan dokter bilang begini, ini profesornya jelaskan, bapak berenang, bapak naik mobil, tiba-tiba ngerem mendadak karena ada kucing lewat, iya kan? Aduh, gitu, meninggal di tempat karena sarafnya putus. Saudara tahu orang yang di zaman dulu kan ada ya, hukum gantung, masih tahu hukum gantung? Saya mau tanya, hukum gantung itu yang bikin orang mati apanya? Sarafnya putus, bukan saudara, karena kecekik Pak, enggak. Sebelum dia kecekik, sarafnya putus dulu, mati dia, saudara. Jadi manusia itu, kalau saraf di sini yang menghubungkan otak itu putus, itu udah langsung meninggal, saudara. Bukan soal kecekik. Kalau nunggu orang kecekik baru mati, itu kasihan sekali orang yang digantung, saudara. Ya, karena lama. Tapi hukum gantung itu paling cepat sebetulnya. Dek, mati. Yang putus ininya, bukan napasnya. Nah begitu ini yang putus, jantung pasti berhenti. Karena jantung sudah nggak ada yang memerintahkan lagi. Perintah dari otaknya sudah nggak ada. Nah saya baru ngerti juga, dokternya jelasin tuh malam itu. Saya bersyukur sama Tuhan, terima kasih ya, untuk perjalanan dari Solo ke Jakarta, ya, naik pesawat, goncangan, turbulens segala macam. Untuk tangan Tuhan tuh lindungi. Kalau enggak bisa tek di atas, saudaraku. Ya, yang kasih orang sebelah saya kan. Oh iya dong. Kalau kitanya sudah aman, saudara, kita dipanggil oleh Tuhan tuh aman. Orang percaya, orang Kristen, kalau tiba-tiba ya tutup mata di bumi, itu pasti buka matanya di surga. Amin. Ya kan? Jadi buat kita nggak bahaya, nggak ngeri. Ya, justru kalau kita meninggalin laut, yang kasihan tuh kanan kiri kita. Dia nggak sadar tidur sama mayat, duduk sama mayat, ya kan? Tapi kalau kitanya sendiri no problem. Jadi orang Kristen nggak usah takut. Kalau kita satu hari jam kita di bumi habis, ya, nggak tergantung umur loh saudara, nggak tergantung penyakit juga. Kalau jamnya habis, berangkat. Siapa rindu untuk berada bersama-sama Bapa di surga? Ya? Siapa yang mau duluan? Katanya rindu, kok ditantang duluan nggak berani. Biasanya kalau ditantang duluan, habis gimana Pak, anak-anak masih kecil Pak, ya kan? Habis gimana Pak, saya pengantin baru Pak. Ya, kita serahkan sama Tuhan, karena kita ini sebetulnya kayak orang lagi antri, saudara. Tiap kali kalau saya melayani kematian, saya selalu berkata, kita ini semua yang di ruangan ini sebetulnya lagi antri juga. Hanya kita tidak tahu giliran siapa duluan, ya kan? Kita kan nggak tahu. Belum tentu yang muda bilang gini, wah pasti bapak duluan, bapak kan paling tua. Belum tentu, bro. Ya, saya banyak yang justru memakamkan jemaat anak muda, baru lulus SMA, ternyata meninggal. Salah siapa? Nggak ada yang salah. Memang waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya kan? Kita selalu bilang waktu Tuhan menjawab doa itu yang terbaik. Benar, tapi waktu Tuhan juga ketika Dia panggil kita itu juga pasti yang terbaik. Tugas kita hanyalah follow Him, ikuti saja. Kita nggak usah bertanya-tanya, kenapa ini begini, kenapa itu begitu, nggak perlu. Karena di balik semua itu ada His plan, rencana Tuhan. Katakan rencana Tuhan.
Nah, dengan iman bilangnya, rencana Tuhan yang terbaik bagiku. 1, 2, 3. Rencana Tuhan yang terbaik bagiku. Kasih tahu orang di sebelah kanan kiri saudara dia. Rencana Tuhan yang terbaik bagimu. Amin. Haleluya. Suami istri itu ya, tiap hari itu saling menguatkan. Saya kalau dengan istri ya berdua tuh nggak ngerumpi ngomongin orang, enggak saudara. Ya, kadang-kadang kita saling menguatkan. Istri saya tadi pagi juga berkata begini, rencana Tuhan ya pasti yang terbaik, yang terindah buat kita. Wah, mantap. Itu suami langsung bergairah, saudara, semangat ya. Daripada dia ngomel ya. Bapak-bapak, kalau suami istri ngomel terus, saudara ya? Kita sudah di kantor mungkin sibuk, sampai di rumah istri ngomel ya, cerita kesulitan semua ya, pasti akan lemah. Tapi kalau istri-istri di sini nggak begitu, pasti istri-istri di sini tahu ya bagaimana rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin ya. Setiap istri bersyukur nggak buat suami atas suaminya, bersyukur? Bersyukur, yang bersyukur cuma satu ya. Yang lain lagi mikir, bersyukur nggak ya? Bersyukur nggak ya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba slide yang keempat. Ini ayat yang sangat terkenal. Nah, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau hari ini kita ada dalam rencana Tuhan, itu bukan karena kita yang pilih dia, tapi dia yang memilih saudara dan saya. Artinya saudara dan saya ini pasti bukan pilihan yang salah. Saya percaya kok, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan kalau memilih, dia pasti sudah benar-benar mempertimbangkan. Dia pasti benar-benar bukan sekedar gini, ya udahlah nih masih kosong, pilih aja lah sembarang orang, tidak. Makanya kata memilih di situ dari bahasa aslinya adalah eklegomai. Eklegomai itu artinya begini saudaraku, memilih dengan cermat, dengan selektif, dengan hati-hati. Tuhan tidak pernah memilih manusia, memilih saudara dan saya asal-asalan gitu. Dia memilih dengan cermat. Eklegoma itu seperti seorang wanita yang sedang memilih beras. Ya, mungkin kalau sekarang jarang ya ibu-ibu memilih beras, tapi angkatan ibu saya, mami saya itu biasa. Saya dulu kan dibesarkan di Papua, di Jayapura, tahun 70. Ya. Siapa yang pernah di Papua tahun 70? Mungkin kita tetangga. Saya sampai di Jayapura itu tahun 70, saudaraku. Dan orang tua saya memang pegawai pemerintah daerah, papi saya maksud saya. Kami tiap bulan tuh dapat jatah beras bulog, beras dolok dapat jatah. Ibu tahu ya jatah itu ya. Dan biasanya kalau sampai satu karung begitu, sama ibu saya sama mami saya ditaruh di tampah. Siapa tahu tampah? Tahu ya, tahu ibu tahu ya. Anak sekarang nggak tahu. Kalau bicara tampah dikira itu pak tempat nasi tumpeng. Bukan, itu bukan tempat nasi tumpeng, itu sebenarnya untuk menampi. Sekarang aja dibikin untuk tempat nasi tumpeng, tapi sebenarnya tempat itu untuk nampi. Yang ditampi adalah beras biasanya. Ketan ya boleh, kacang hijau juga bisa. Jadi kalau yang kotor tadi itu diangkat jatuh, ya. Itu biasanya yang kulit-kulitnya terbang. Nah, setelah itu nanti baru dipilih, dibuang. Ya, kalau di Jawa, saudaraku, biasanya saya lihat ibu-ibu di Jawa itu memilih batunya yang dibuang, betul nggak? Iya. Betul ya. Kalau di Papua terbalik, ya, yang dipilih berasnya ditaruh di mangkok, saudara. Kenapa? Karena batunya lebih banyak dari berasnya. Jadi kalau dibuang, habis, saudara. Jadi mami saya tuh ngambil, dipilihin, taruh satu. Nanti ini lebih banyak nih, semua batunya, saudaraku. Ya, ini bisa bikin fondasi rumah ya. Ya. Sedangkan yang jadi beras, yang jadi nasi itu cuma satu mangkok. Makanya jangan heran, kami di Jayapura makanan pokoknya bukan nasi. Saya terbiasa makan singkong, makan ubi, papeda. Do you know papeda? Ya.
Iya, kalau di sini lem ya, biasa buat ngelem ya. Iya, kanji kan buat ngelem di sini. Di sana dimakan. Jadi kami di Papua udah biasa ngelem. Di Jakarta ngelem orang fly, di sana kami makan, saudara. Ya. Nanti dicoba ya di rumah ya, gampang kok bikinnya. Kalau sekarang di sini pakai tepung kanji ya Bu ya. Lalu zaman kami di sana ya nggak ada lem lem macam-macam nggak ada, sudah takol apa nggak ada. Lem ya kalau nggak pakai nasi kan bisa buat lem loh sudah. Kalau nggak ya pakai itu papeda tadi. Jadi papeda selain dimakan dibawa ke sekolah untuk lem prakarya saudara. Ya, cuma ya jangan heran ya lem kayak gitu kadang-kadang ya kita sudah bikin rapi-rapi pas dibawa sampai sekolah lepas semua saudara. Soalnya lemnya lupa dikasih santan, dikasih kuah. Nah, eklegomai itu berarti memilih dengan hati-hati. Apa ini kok bisa ada hitam-hitam gitu bahasa? Oh, apa dari pulpen ini ya? Bentar ya saudara ya. Nah, enggak takutnya nanti saya pegang yang lain kena tinta semua. Oke. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Akulah yang memilih kamu. Memilih dengan cermat, dengan selektif, dengan hati-hati. Nah, mari kita sekarang melihat perspektif apa yang dimaksud ketika kita dipilih oleh Tuhan. Ya, masuk ke slide berikut, slide 5. Kita dipilih dengan tujuan ilahi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Waktu Tuhan memilih saudara dan saya sudah ada tujuan. Tuhan tidak asal pilih, tidak asal rekrut, lalu kemudian sudah didiamkan begitu saja. Tidak, ada tujuan. Hidup saudara dan saya pun hari ini ada tujuannya. Amin. Tujuan ilahi, tujuan kekal, tujuan yang mulia. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, semua tokoh Alkitab ada tujuannya mereka dipanggil. Contoh, Nuh dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Ternyata untuk bikin bahtera, untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan akibat air bah. Waktu dia dipilih, apakah dia tahu? Tidak tahu. Tapi dia taat dan setia, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nuh itu pekerjaannya bukan tukang bahtera, bukan tukang kapal. Dia sebetulnya petani anggur. Jadi kalau saudara cek di Alkitab, petani anggur pertama di bumi itu adalah Nuh. Tapi herannya dia dipilih oleh Tuhan untuk tujuan ilahi, bikin kapal. Kadang-kadang gak masuk akal memang Tuhan pilih kita. Tapi mari kita belajar bahwa di dalam panggilan kita itu selalu ada tujuan. Anak-anak muda di tempat ini boleh punya cita-cita, nggak ada masalah. Tapi satu ketika Tuhan panggil saudara, dia punya rencana khusus atas hidup kita. Saya boleh punya cita-cita. Dulu saya cita-cita, saya kuliah. Makanya nggak heran, saya di depan adalah insinyur, tapi saya tidak. Sekarang menjadi hamba Tuhan. Karena dengan apa? Ternyata rencana Tuhan beda. Dia diizinkan kita memuaskan nggak apa-apa, nyampe situ nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya dia tangkap kembali kita masuk dalam tujuan ilahinya. Amin. Ya. Gak apa-apa, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan kuliah apa saja, tapi endingnya kita tetap akan mengerjakan tujuan ilahi yang sudah ditetapkan. Abraham itu konglomerat di Ur-Kasdim. Ya, Ur-Kasdim itu masuk daerah Irak kalau sekarang ini saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang begini sama dia, keluar dari sana ke negeri yang aku berikan kepadamu. Ya Israel itu tanah Kanaan. Jadi dari Irak dia harus jalan ke Kanaan. Masalahnya adalah waktu itu Tuhan gak kasih tahu Kanaannya di mana. Tuhan cuma bilang gini, ke negeri yang akan aku berikan kepadamu. Keluar aja dari sana. Dan Abraham mengerti isi hati Tuhan, dia keluar. Saya bisa membayangkan ya, betapa sulitnya Abraham pada waktu itu untuk memberitahu istrinya Sarah
Ya apa tidak? Bapak-bapak, ya, memberitahu istri gampang apa susah? Apalagi kalau bilangin, Ma, berkemas-kemas ya, siap-siap ya. Besok kita mau pindah semua dari sini. Kemana Pak? Nggak tahu. Pokoknya kata Tuhan, kita pindah saja. Ya. Orang kalau lagi mapan ya saudaraku, tahu mapan ya? Semuanya baik. Abraham tuh mapan, oh kaya dia. Tiba-tiba disuruh pindah, itu masalah. Yang lain kalau orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang lagi nggak karu-karuan, tiba-tiba disuruh pergi kemana saja dia gampang. Abraham ini seorang tokoh iman yang kaya raya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, keluar dari sana. Perjuangan Abraham adalah meyakinkan pasangan hidupnya. Untuk apa? Menyertai dia. Lo kalau nggak bisa minta cerai lo saudara. Nah kalau Abraham sama Sarah cerai, nggak ada keturunan bangsa Israel. Tapi kita lihat di sini betapa hebatnya ya karya Tuhan dalam hidup Abraham. Suami istri pergi ke tanah yang dijanjikan, kemana? Nggak tahu, tapi nyampe. Tuh, kalau ikut Tuhan nggak usah banyak-banyak sekarang. Kadang-kadang memang dia nggak buka di depan. Dia cuma bilang begini, T-A-A-T. Apa itu? Taat saja, lakukan saja, nanti kamu pasti sampai. Buka gereja, melangkah saja. Ini bagaimana nanti selanjutnya? Siapa nanti yang akan digembalakan? Bagaimana? Dan seterusnya programnya apa? Sudah melangkah saja. Melangkah saja. Itu bentuk kita sadar bahwa ada tujuan ilahi dalam hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sadar ada tujuan ilahi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup tetangga satu dan lain di sini. Kalau kita sadar itu, kita nggak akan iri hati dengan siapapun. Karena kita nggak perlu membanding-bandingkan kita dengan orang lain, nggak perlu. Masing-masing punya tujuan ilahi. Tuhan sudah rancangkan. Jas saya nggak bisa dipakai Pak Johan atau Pak Johan pakai jas saya, karena masing-masing ukurannya sudah sendiri-sendiri. Yang harus kami lakukan adalah melakukan saja apa yang menjadi panggilan Tuhan, pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Gak perlu sikut-sikutan, gak perlu rebut-rebutan, gak perlu. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini gak perlu, karena setiap orang sudah dipanggil dengan tujuan yang khusus. Gak usah iri, kenapa dia yang ini tujuan, kenapa dia yang main musik, karena bukan saya. Gak usah, kan masing-masing sudah ada. Karena kita ini saling melengkapi, ada tujuan ilahi di balik itu semua. Kalau kita masing-masing melakukan yang terbaik, do your best, pasti nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan membawa kita terus naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tepuk tangannya paling meriah bagi Allah ini. Jadi jangan sibuk ya lihat orang lain. Aku kepingin lo seperti dia. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh kita lakukan itu, jangan lakukan. Buang waktu, saudara. Kita hanya akan capek hati. Tahu ya capek hati? Ya, nggak kesampaian capek hati loh saudara. Ya, udah ikutin aja apa yang Tuhan mau. Pasti nanti kita sampai. Ya, dalam kekristenan itu tidak ada istilah nasib yang tertukar. Amin. Nggak ada saudaraku. Artinya siapa yang dipanggil, ya itu yang akan terjadi. Dia yang akan mengalami. Nggak mungkin ketukar. Siapa yang berjalan, dia yang sampai. Siapa yang nabur, dia yang menuai. Nggak mungkin tertukar. Karena itu lakukanlah yang terbaik. Yang kedua, kita dipilih atas dasar kasihnya. Nah, slide berikutnya. Oh ya, kita dipilih atas dasar kasihnya. Kasih Tuhan kasih apa? Agape. Ya. Bedanya kasih manusia dengan kasih Allah. Kalau kasih manusia itu selalu ada sebab akibatnya. Ya. Saya mengasihi sebab dia sudah mengasihi saya. Saya memberi sebab dia sudah berbuat baik kepada saya. Itu kasih manusia kebanyakan begitu. Ya. Atau kasih eros, ada maunya. Ya. Tapi kalau kasih Tuhan itu kasih walaupun dia tidak baik sama saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia pelit sama saya tetap murah hati sama dia. Itu kasih agape. Dan Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih
agape. Katakan bersama saya, agape. Ya, kasih agape itu menerima kita apa adanya. Ada lagunya kan? Kau menerimaku apa adanya, membuatku makin terpesona. Pernah ya dengar lagu itu ya? Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menerima kita itu apa adanya. Ya kalau memang pada waktu itu kita dalam keadaan tidak baik, kita diterima seperti itu. Tapi Dia tidak akan membiarkan kita selama-lamanya apa adanya. Dia akan membentuk saudara dan saya. Mungkin the next khotbah kita akan berbicara tentang pembentukan Tuhan, karena waktunya mepet ini saudara ya. Dia akan bentuk saudara dan saya supaya masuk dalam standarnya Tuhan. Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya saudaraku. Waktu Dia menerima kita apa adanya, bukan standarnya Dia turunkan, bukan. Tapi Dia rekrut kita, kemudian Dia bawa kita masuk dalam standarnya Dia. Standar ketulusannya, standar kebenarannya, kemuliaannya. Dia bawa kita ke situ. Saya baru-baru ini jalan pagi keliling kompleks saya. Ternyata sekarang ada klub basket. Ya, rupanya sekarang ini mulai anak-anak muda banyak yang demam NBA ya saudara ya. Sehingga mereka suka sekali dengan basket. Nah di kompleks kami itu ada pelatih. Dan pelatihnya ini ternyata saya baru tahu, dia ini memang mantan atlet. Berarti dia melatih dengan cara yang benar. Bagus saya lihat. Ada kelas anak-anak kecil, ada remaja, ada yang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak udah pasti itu mah sebetulnya hanya hura-hura aja sih. Ya, kadang kalau nggak dapat di dribble, ditendang saudara ke bapak-bapak itulah. Ya. Tapi kalau yang remaja itu sungguh-sungguh. Wah, ada yang punya basket di sini? Oh, suka basket ya? Sering latihan? Nah, sering latihan, bagus nih ya. Ini besok-besok bisa jadi seperti pemain-pemain internasional tuh nanti. Ya? Tanding. Mau tanding ya? Kapan? Ya. Mau siap tanding ya? Ya, semoga menang ya. Apa Indonesia Muda? Klubnya apa? Ikut klub nggak? Oh dari kampus. Iya. Saya punya keponakan, anaknya adik saya, dia masuk Indonesia Muda ya. Jadi ini klub memang ditandingkan kemana-mana gitu. Nanti kalau dia berhasil dapat beasiswa. Ya sekolahnya dibiayai dari basketnya sudah. Ya. Nah anak-anak di kompleks saya ini latihan juga. Tapi ada yang menarik. Anak-anak kecil saudara, ya mungkin 5-6 tahun, saya nggak tanya umurnya berapa, tapi kecil-kecil saudara. Ya, main gitu ya. Begitu sudah mau mendekati kan harus shoot gitu ya. Shoot ke mistarnya itu apa namanya? Ringnya kok mistar. Ya, ke ringnya saudara. Ini yang menarik. Saya baru kali ini lihat saudara. Ternyata, oke, pegang. Setelah si anak itu pegang saudara, si pelatih mau gini. Shoot. Jadi anaknya diangkat. Anaknya diangkat, dimasukin, masuk. Wah, tepuk tangan teman-teman. Yang menarik, buat saya menarik. Kenapa? Bukan ringnya yang diturunkan, anaknya yang dibawa naik. Supaya dia terbiasa. Memang ring itu ya setinggi itu standar. Dimanapun kamu akan ketemu ring yang seperti itu, tingginya segitu. Jadi sejak kecil dia udah dilatih. Allah kita juga melatih kita begitu. Bukan ringnya yang diturunkan, bukan standar kerajaan Allah yang diturunkan, bukan, kitanya yang digendong oleh Tuhan. Sehingga nggak ada alasan kita nggak bisa. Kita pasti bisa, karena Dia menggendong saudara dan saya. Bahkan sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan beliau bagi Allah. Jadi ada cerita orang bilang, saya nggak bisa Pak Pendeta. Saya nggak bisa tuh ya menahan diri untuk nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah, nggak emosi, itu nggak bisa. Bohong, pasti bisa. Kenapa? Karena waktu kita nggak bisa, Tuhan menggendong kita. Saya nggak mampu Pak, saya ini udah mau menyerah Pak. Jangan menyerah, berserah pada Tuhan, Dia akan gendong saudara. Masih ingat ilustrasi tapak kaki yang di tepi pantai kan? Kok di saat-saat yang susah, berkarang,
Kenapa kok tinggal sepasang telapak kaki? Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku, Tuhan? Komplain nih. Ya, pada sebelumnya jalan bareng berarti kan ada 2 pasang kan? Tapi tiap kali karang, tiap kali ada yang daerah-daerah yang menyakitkan, cuma tinggal sepasang telapak kaki. Orangnya komplain, Tuhan, engkau nggak setia. Kenapa kok jalan-jalan di tempat yang seperti ini malah kau lepaskan aku? Tuhan jawab, anakku, aku nggak tinggalkan kamu. Telapak kaki sepasang yang kamu lihat itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku, kata Tuhan. Kamu ada di gendonganku. Tuh. Jadi jalan sama Tuhan. Kalau lagi keadaannya tidak baik, Tuhan tuh gendong kita. Di meja operasi, Tuhan gendong Tuhan. Amin. Nggak mungkin dibiarkan sendiri. Tuhan gendong. Lewat lembah bayang maut kan itu. Berapa jam Pak operasi? Agaknya 15, kalau masa waktu 15 jam. Tuh, ya kan? Waktu itu 8 jam, ini 15, 2 kali lipat saudara. Ya. Tapi digendong oleh Tuhan. Amin. Mau 24 jam juga nggak masalah. Yang masalah kan dokternya, bukan kita. Kita kan tidur doang. Kan, makin lama kan yang capek dokternya, betul ya, Patricia? Ya kita mah tidur doang ya Pak ya. Iya, begitu bangun, udah beres. Ya. Kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu kalau dia di luar berjuang untuk masuk jenguk, nggak tahu kita. Menjenguk Pak Yohan ini, ya kita mesti ini kucing-kucingan sama satpam, saudara. Akhirnya berhasil, tapi saya berhasil, ya kan? Ya, bukan Argentina, saya berhasil. Ya. Masuk, saudaraku. Orang lain harus satu-satu, Bu. Saya bisa masuk bertiga. Saya, istri saya, sama Roh Kudus. Ya, ketemu Pak Yohan di dalam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita. Lalu kemudian Dia memberikan prosesnya kepada kita, membentuk kita supaya kita masuk dalam standarnya Tuhan. Kalau Tuhan pilih kita bukan dengan dasar kasih, kita nggak ada yang kepilih, saudara. Misalnya Tuhan pilih kita karena prestasi, loh nggak ada manusia yang kepilih. Prestasi apa? Siapa yang bisa hidup mengikuti persis seperti apa yang Tuhan mau? Bahkan murid-murid Yesus 12 orang aja semua menyangkal Tuhan. Loh memang Petrus yang ngomong menyangkal, tapi yang lain kan kabur juga, sama juga. Yang lain kan kabur juga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan pilih kita atas dasar kualifikasi, nggak ada satu orang pun terpilih. Bersyukurlah Dia pilih kita atas dasar kasih-Nya. Dan orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan, Pak, orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Contoh, Petrus si penyangkal Yesus, begitu ketemu kasih Tuhan berubah. Kapan dia ketemu kasih Tuhannya? Waktu Yesus bangkit, Yesus datangi dia. Petrus, apa yang dikatakan Yesus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Padahal jelas-jelas ini orang habis nyangkal. Orang ini menyangkal. Yesus gak mau permasalahan. Beda ya sama kita ya. Beda ya. Kita habis dihianati orang, terus ketemu orang itu kira-kira ngomong apa kita? Kalau nggak buang muka, buang sandal gitu ya. Pakai ya kan? Kenapa sih lu begitu gitu kan? Yesus ketemu Petrus yang habis nyangkal, nggak begitu. Dia cuma bilang gini, Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Berapa kali ditanya? 3 kali. Kenapa kok yang ditanya apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan memilih Petrus atas dasar kasih. Yang bisa meresponi kasih hanyalah kasih. Makanya yang ditanya kasih. Begitu kasih ketemu kasih, nyambung. Kasih tidak bisa dibalas dengan kualifikasi, nggak nyampe. Kasih nggak bisa dibalas dengan prestasi, nggak bisa. Kasih hanya bisa dibalas dengan
kasih. Sejak itu hidup Petrus berubah, Pak. Dia bahkan rela mati demi Tuhan. Dia menjadi paus pertama ya, Santo Petrus. Itu kan paus pertama. Kalau yang kemarin yang keberapa? 200? Ya, 276 ya, kalau nggak salah ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Orang kalau sudah mengalami kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah. Ada satu keluarga di India, suku Garo, tinggal di daerah asal India. Saudara tahu suku Garo ini penyembah berhala. Orang India itu memang mereka menyembah dewa dewi, ya, bukan nama dari yang grup yang dewa dewi, bukan ya, ini dewa dewi yang benar-benar dewa, saudara ya. Lalu kemudian datanglah pastor dari Wales, Inggris, mengabarkan Injil. Ternyata di antara seluruh suku ada satu keluarga yang bertobat, suami istri dengan 2 orang anak. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Sukunya marah. Kepala suku mengumpulkan, lalu mereka satu keluarga disidang, saudara. Mereka diberi ultimatum. Kita ini menyembah dewa dan dewi, kita nggak menyembah Yesus. Kalau kamu mau tetap hidup, mau tetap tinggal di tengah-tengah kami, kamu harus kembali menyembah dewa dan dewi. Sangkal Yesus. Apa yang terjadi? 4 orang saudara, dimulai dari anak yang kecil. Ditanya, kamu mau menyangkal Yesus? Tidak mau, dibunuh. Yang kedua, ditanya, kamu mau menyangkal Yesus? Tidak mau, mati dibunuh. Tinggal sepasang suami istri. Ditanya lagi, istrinya ditanya, apakah kamu mau tinggalkan Yesusmu dan kembali ke menyembah dewa dan dewi? Oh tidak mau, saya tetap mau cinta Yesus. Dibakar hidup-hidup di depan suaminya. Terakhir suaminya, apakah kamu mau menyangkal Yesus? Tidak, saya mau tetap percaya Yesus. Mati 4 orang mati. Satu suku heboh. Hebohnya di mana? Mereka ingin tahu siapa Yesus itu. Sampai 4 orang ini kok nggak takut mati mereka. Mereka rela memberikan hidup mereka demi orang yang namanya Yesus itu. Akhirnya seluruh suku ini mencari. Dan singkat cerita, seluruh suku ini termasuk kepala sukunya dijamah oleh Yesus. Dan mereka menjadi orang Kristen. Tepuk tangannya meriah bagi Allah. Kelihatannya sudah selesai. Kelihatannya kalah kan? Mati. Tidak, saudaraku. Benih itu tidak pernah akan sia-sia kalau ditaburkan. Yesus berkata, benih itu kalau ditaburkan memang dia akan mati terlebih dahulu. Lalu masuk ke dalam tanah. Lalu kemudian berakar, lalu tumbuh menjadi pohon yang baru. Itulah benih firman. Makanya jangan pernah berhenti mengabarkan firman Tuhan. Sekecil apapun saudara bagikan firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Pasti akan bertumbuh, satu hari kelak dia akan tumbuh. Di tempat ini saya percaya tiap minggu terus ditaburkan firman, percaya nanti tepat pada waktunya ini akan tumbuh dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Teman-teman yang paling berbahagia lagi. Nah, saran saya adalah ini sudah mulai menaburi, jangan dulu cari tempat pindah. Ya, sudah setia di sini. Nanti kenapa? Ini kita lagi nabur di tanah ini, saudaraku ya. Jangan dulu pindah. Nanti gampang kalau sudah waktunya baru cari tempat pindah lagi. Jangan gini. Ini udah mau habis nih. Cari lagi lebih gede lagi. Jangan, saudaraku, ya. Itu nanti jadi bukan jemaat Tuhan jalan-jalan, jadi gereja Tuhan jalan-jalan. Ya. Tetap setia, kabarkan Injil. Ya. Amin. Dan kisah daripada 4 orang ini menginspirasi sebuah lagu akhirnya. Saudara tahu lagunya? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setiap kali kalau kita nyanyikan lagu ini sebenarnya berasal dari 4 orang yang benar-benar mempertahankan imannya dan akhirnya seluruh suku itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga kita dipilih menjadi kawan sekerja Tuhan. Saudara, kita ini bukan dipilih untuk nganggur. Kita dipilih menjadi kawan sekerja. Kawan sekerja itu berarti, saudaraku, apa yang Tuhan buat, kita buat. Apa yang Tuhan tidak buat, jangan kita buat. Tuhan menetapkan saudara dan saya untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Lakukan itu. Jangan lakukan yang lain. Kita nggak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hakim, enggak. Ya, makanya jangan menghakimi sesama Anda. Ya, bahkan Tuhan Yesus pun tidak menghakimi siapapun. Karena nanti pada waktunya baru Dia akan menghakimi. Tapi sekarang tidak. Kenapa banyak gereja seringkali bermasalah? Karena tidak menjadi kawan sekerja, tapi sibuk menghakimi sesama. Kamu sih, ya pasti kurang doa, makanya kecelakaan. Kamu sih pasti, kamu akan bikin dosa apa? Makanya bangkrut. Langsung hakimi semua. Akibatnya apa? Kita bukan jadi kawan sekerja yang baik. Kawan sekerja Allah yang baik itu nggak begitu. Ya. Kalau saudara baca kitab Injil, Yesus bahkan nggak pernah menghakimi siapapun. Ya kan? Ada Yesus pernah menuduh? Enggak. Yang ada, Dia membuka tangannya untuk merangkul sebanyak mungkin orang. Loh, tidak harus mereka jadi Kristen, tidak harus. Kita menjangkau orang, belum tentu mereka akan jadi Kristen, nggak masalah. Tugas kita jadi berkat kok. Kita ada di Indonesia, mayoritas bukan orang percaya kan? Kesempatan buat kita berbuat baik, bagikan macam-macam, kita berbuat kasih dan nggak ada masalah. Soal mereka pada akhirnya memutuskan tidak ikut Yesus, bukan masalah. Karena Yesus datang bukan untuk orang Kristen, Yesus datang buat semua manusia. Nah, kalau yang meresponi, namanya Kristen. Kalau yang nggak meresponi, ya tetap saja orang non Kristen namanya. Amin. Ya. Gereja Betani Indonesia adalah kawan sekerja Allah. Di seluruh Indonesia, pada seluruh kawan sekerja Allah. Kita melayani siapapun yang mau dilayani. Paling tidak kita ditempatkan Tuhan di tempat ini. Ayo jadi berkat buat sekeliling. Amin. Berbaur dengan mereka, menjadi satu dengan mereka, supaya apa? Kita bisa punya kesempatan banyak berbagi kasih. Yang terakhir, saudaraku, kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Endingnya, hidup kita haruslah memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan organisasi, bukan, memuliakan Tuhan. Jadi jangan jadi anak Tuhan, orang Kristen yang bawa-bawa golongan kemana-mana, ya kan? Ya gak apa-apa, memang kita ada di dalam satu wadah organisasi, benar. Kita punya visi, benar. Tetapi yang dimuliakan bukan organisasi kita. Yang dimuliakan bukan pemimpin kita, bukan. Yang dimuliakan harus Yesus. Ya, makanya para pemimpin juga jangan juga kesenangan kalau Pak luar biasa Pak. Jangan kesenangan. Kembalikan segala pujian itu hanya bagi Tuhan. Karena kita ini sebenarnya cuma alat di tangan Tuhan. Berapa banyak yang pagi hari ini engkau mau meresponi firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku.
Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Dia memilih untuk tinggal di dalam setiap kita. Jangan pernah kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Dia lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut menghadapi apapun. Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin pagi hari ini kau datang ke tempat ini, ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah yang sedang kau hadapi. Kau bahkan berkata, saya hampir tidak kuat, Pak. Tapi percayalah, siang hari ini berkebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata, saya sudah memilih untuk tinggal di dalam Engkau. Saya memilih untuk tinggal bersamamu. Jangan takut, jangan khawatir. Hari esok kita sudah Tuhan jamin. Hari esok yang penuh pengharapan. Tidak ada satupun sakit, penyakit, masalah yang dapat menghancurkan hidup kita. Karena ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia memilih saudara dan saya supaya kita hidup dengan rencananya. Berapa banyak saudara mau hidup dalam rencananya Tuhan, dengan rencananya Tuhan, bukan rencana kita tapi rencana Tuhan. Mari saudaraku, engkau yang mau hidup dengan rencananya Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Bapa di sorga, engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memilih setiap kami, engkau tinggal dalam kami, dan kami memutuskan untuk kami mau hidup seturut dengan rencana-Mu, mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, pakai hidup kami masing-masing. Tidak peduli siapapun kami Tuhan, baik kami yang masih muda, ibu-ibu rumah tangga, para suami, para bapak. Biarlah Tuhan seluruh rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami mau tunduk, taat dan setia. Siang hari ini Tuhan, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari belenggu-belenggu yang membuat mereka tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari dengan cepat masuk dalam rencana-Mu, yang masih menahan kehidupan mereka. Belenggu-belenggu kehidupan, belenggu-belenggu masalah, belenggu dosa yang masih Tuhan mengikat kaki dan tangan mereka. Lepas dalam nama Yesus. Sejak Yesus ada dalam hidup kami, segala belenggu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Kami adalah umat yang merdeka. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami akan berjalan masuk dalam penggenapan rencana. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap rumah tangga, keluarga, berkati gereja, para hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Terus berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Berikan sore-sore tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh hambanya, saudara. Amin. Ya, saya mengundang untuk yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelum berseberanjakan, kita bersatu dan doa terlebih dahulu. Bapak kami mengucapkan terima kasih atas firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak. Berkatilah Bapak, persembahan juga Tuhan agar persembahan ini untuk Engkau Bapak, agar kerajaan-Mu semakin diperluas Bapak. Dalam nama Bapak kami berucap syukur hanya amin. Kita angkat satu pujian, kami berkumpul bersukacita. Haleluya. Tuhan dengan tarian
Gereja Betani Jemaat Immanuel, atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Andreas Kurniawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan aktivitas kesehatan dan keluarga Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah fellowship diadakan setiap hari Senin dan Rabu di jam 19.30 sampai selesai, yang akan diadakan melalui Zoom, yang ini akan dibagikan melalui grup WA. Kemudian ada ibadah doa fajar di hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel R75. Kemudian dilanjutkan oleh ibadah WBI di jam 3 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Youth Sabtu ini di jam 4 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel juga. Kemudian kita akan kembali bersama-sama di ibadah raya yang disertai sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai. Kemudian kita juga ada untuk persembahan melalui rekening gereja, ada persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pembangunan bisa melalui transfer ke rekening BCA yang tertera. Untuk kode-kode ini hanya untuk yang mentransfer melalui ATM BCA. Kalau pakai M-Banking bisa langsung ditulis aja di notes-nya mau perpuluhan, persembahan, ucapan syukur, atau pembangunan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani bisa untuk menghubungi ke saya atau Ibu Mary. Segitu aja untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu penyembahan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup Bapa. Biarlah pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau yang menasihati kami, mengingatkan kami kembali ya Tuhan, agar semuanya yang kami terima, yang kami nikmati itu semua adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau taburkan pada siang hari ini ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan, kasih agape yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan begitu luar biasa. Dan pada siang hari ini biarlah Kau memakai kami untuk memuliakan, membesarkan nama Engkau dimanapun Kau tempatkan kami,
Biarlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Bapak Korda kami, Bapak Pendeta Insinyur Andreas Kurniawan sebagai Korda dan Gembala di Bethany United Office ya Tuhan. Kami percaya tuntunan penyertaan yang Kau berikan begitu sempurna ya Bapa. Kesehatannya ya Tuhan, Kau terus ya Tuhan jaga ya Bapa, sehingga dimanapun beliau berada ya Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, visi misi yang telah Kau berikan kepada Bapa Korda kami ya Tuhan, biarlah Kau genapi dan Kau berkati ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan, berkati di mana gereja yang digembalakannya ya Tuhan akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk pada siang hari ini persembahan yang telah diberikan dari anak-anak ya Bapa. Kami memberkati, Kau memberkati persembahan ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Firman-Mu ya Tuhan, Ishak menabur di negeri Filistin, di negara orang lain ya Bapa, tetapi Kau yang memberkatinya ya Tuhan. Anak-anak-Mu di tempat ini menabur di tempat Engkau ya Bapa, menabur di tempat benih-benih di mana benih-benih ini akan bertumbuh dan berakar ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya Engkaulah yang memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka menabur ya Tuhan dengan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa, dan Kau akan memperhitungkannya ya Tuhan, dan Kau memberkati ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati setiap apapun yang dikerjakan oleh jemaat kami ya Tuhan. Engkau genapi dan Kau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya ya Tuhan, siapapun pemimpin yang akan memimpin bangsa kami ya Tuhan, kami percaya Engkau ikut campur di dalamnya ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, negara Indonesia akan terus maju, negara Indonesia akan terus sejahtera ya Tuhan, karena Engkau berada di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi, berkati ya Tuhan para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada siang hari ini ya Tuhan. WL, singer, pemain musik ya Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya, Kau berkati setiap aktivitas tadinya ya Tuhan. Kami percaya Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lainnya Bapa. Kami percaya Engkaulah yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Bapa Korda kami yang akan memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita juga mau berdoa buat anak terkasih dari Ari dan Levina, yaitu Baby Shem Sky Gunawan. Oh Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menganugerahkan bagi pasangan terkasih kami Ari dan juga Levina yang ada di Australia. Tuhan, Engkau sudah mempercayakan seorang putra bagi mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi orang tua yang bijaksana dalam mendidik, membesarkan akan anak Sky ini Tuhan. Kami percaya anak Sky adalah biji mata Tuhan, dipelihara, dijaga, dibela oleh Tuhan sendiri. Pengurapan Tuhan turun atas anak ini Tuhan, sehingga sejak kecil Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu berdaulat atas anak ini. Anak ini akan bertumbuh dalam takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan juga kebanggaan bagi orang tuanya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kedua orang tuanya, senantiasa ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus, dan berkat Tuhan melimpah atas mereka. Sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat kami masing-masing.
Sebagaimana Tuhan menyertai perjalanan kami tiba di sini, Tuhan juga akan menyertai perjalanan kami kembali. Dan saatnya kami mau mengangkat kedua tangan kami, Tuhan, menerima berkat yang datang dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan rencananya, menjadi rekan sekerjanya selama kita ada di bumi ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan berkata, Amin. Amin. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu untuk makanan dan siang. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada